Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Masih bilang Komdis kita waras. Di saat Persib ada kerusuhan oleh supporter tamu, dilarang dihadiri penonton. Lah ini di laga Persita lawan Borneo yang ributnya nauzubillah, kok nggak ada denda, nggak ada apa belum? Padahal di situ ada flare, ada supporter turun ke lapangan, supporter pukul steward, tapi kok Persita masih bisa jual tiket ya? Ya, official Persita merilis harga tiket kontra Arema FC. Ini konsepnya gimana woi Komdis? Kelihatan banget kan curangnya? Yang lebih aneh lagi, kok pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Komdis, semisal Persib dan bobotohnya, kok nggak ada yang geruduk PSSI ya? Kalau kalian merasa atau klub kalian merasa dirugikan, ya geruduk dong kok PSSI-nya. Jangan cuma keluar-keluar di medsos, nyalahin manajemen doang. Contoh tuh Persebaya yang dirugiin ya demo. Bukan berarti kami nyuruhin kalian ini demo lo ya, tapi biar Komdis kita ini nggak semena-mena dan kalian pun nggak dianggap alah supporter beraninya di kandang doang, beraninya ngedemo manajemen doang, giliran klubnya didenda sama PSSI kagak berani. Ya itu aja sih ya, silahkan komentarnya. Liga 2 udah kelar, tersisa para pemain Liga 2 yang menjadi incaran klub-klub Liga 1. Setidaknya ada beberapa pemain asing yang jadi buruan klub-klub Liga 1. Nah, kita akan lihat ada siapa aja dan klub mana aja sih yang meminati. Yang pertama ada Kim Min Kyu, bek tengah asal Korea milik Semen Padang, yang dibidik sejumlah klub Liga 1 seperti Persebaya, Arema, Dewa United, dan Barito Putra. Yang kedua Renshi Yamaguchi, gelandang asal Jepang ex Arema ini pun tampil memukau di Gresik United. Maka nggak heran kalau katanya Arema pun tertarik mendatangkan kembali Renshi. Selain Arema ada Semen Padang juga yang katanya tertarik demi mengantisipasi hilangnya Kim. Yang ketiga Islam Karimov, gelandang serang Uzbekistan milik Persiraja ini pun jadi rebutan. Ada sejumlah klub Liga 1 yang berburu tanda tangan Islam seperti Dewa United, Persis Solo, dan Persik Kediri serta lain-lain. Yang keempat Victor Bertomeu, striker asal Spanyol ini pun jadi incaran klub-klub Liga 1 seperti Barito Putra, PSS Sleman, dan Arema FC. Di Gresik United musim lalu tampil cukup apik dengan mencetak 7 gol. Yang kelima Kenneth Nwoke, striker Nigeria ini memang sudah lama diincar klub-klub Liga 1 seperti Persib, Persija, Borneo, dan Bali United. Di Semen Padang sendiri striker ini mampu mencetak 13 gol. Yang keenam Alessandro Ferreira, inilah top buruan klub-klub Liga 1. Striker milik PSBS Biak ini jadi top skor Liga 2 dengan 19 golnya. Klub-klub seperti Persib, Bali United, Persija, Borneo, PSM, dan Persis Solo kabarnya sudah ajukan tawaran pada striker berusia 26 tahun ini. Nah, kira-kira dari 6 pemain ini apakah akan ada yang berganti kostum musim depan ataukah tetap di klubnya saat ini? Dari Persib Bandung, 2 gol David Da Silva ke gawang Persija ternyata sangat spesial sebab 2 gol ini menjadikan DDS resmi menjadi top scorer sepanjang masa Liga Indonesia. Total DDS sudah cetak 85 gol di berbagai klub di Liga 1 seperti Persebaya, Bayangkara FC, dan Persib Bandung. Di bawah DDS ada nama Spaso dengan 84 gol. Lalu ada Simic dengan 68 gol, Siro Alves 57 gol, Samsul Arif 54 gol, dan EJ Celnduasel dengan 48 gol. Dengan kenyataan seperti ini, apakah masih yakin Persib akan melepas si gundul musim depan?
Ya, kekurangan DDS cuma di umur, yakni udah 35 tahun, dan tentu kecepatan DDS sudah jadi menurun. Tapi itu hanyalah angka dan statistik. Buktinya DDS dengan umur segitu di Liga 1 musim ini mampu tuh bersaing dengan striker-striker yang lebih muda. Dan seandainya pun DDS ini pulang ke Persebaya musim depan, ini tentunya keuntungan tersendiri bagi Persebaya, dan tentunya Persib harus mati-matian cari pengganti yang sepadan dengan DDS, dan ini sangatlah sulit. Bukan soal skill lo ya, tapi lebih ke cocok atau tidak. Sebab kalau soal skill, banyak yang lebih bagus dari DDS, tapi kan kita tahu striker itu bisa cocok apa enggak dengan Persib nantinya. Sebagai contoh nih ya, seandainya Persib mengambil Alessandro Ferreira dari PSBS, Alex ini bisa gacor di PSBS sebab punya tandem sekelas Beto. Jadi back-back lawan di PSBS itu kan terpecah fokusnya, sehingga Alex ini bisa bebas berkreasi. Tapi ya kita lihat nanti apakah benar DDS ini akan ke Persebaya dan Alex sebagai gantinya. Di sisi lain, Persib bisa aja mengamankan satu tiket ke AFC musim depan. Andai Persib ini raih 4 lagi kemenangan di sisa 7 pertandingan. Dan 3 laga sisanya jangan sampai kalah, minimal imbang baru bisa jadi runner up. Jadi kalau nanti 4 kali menang lagi kan poinnya itu jadi 63, dan ini poin yang sangat aman. Dan kalau di 7 laga sisa ini Persib ini kebanyakan imbangnya, ya mungkin akan sirna tiket ke AFC. Jadi ya waspadalah buat Persib. Dari timnas Indonesia, inilah salah satu alasan kenapa Martin Paes ini sangat rumit proses naturalisasinya. Ya, FIFA sendiri baru menerbitkan surat pencabutan warga negara dari negara Belanda ke negara Indonesia. Sebab ternyata Martin Paes ini bukan cuma warga Belanda, tapi juga tercatat sebagai warga Amerika. Jadi pihak pemerintah Amerika Serikat ternyata memberikan green card pada Martin Paes alias kartu hijau. Nah, green card ini tuh ada keistimewaannya. Jadi warga atau seorang yang dikasih green card oleh pemerintah Amerika ini dianggapnya warga Amerika. Dia ini bebas, boleh keluar masuk Amerika, gak perlu pakai paspor. Dan sialnya lagi, kalau seandainya pihak Amerika mendaftarkan Martin Paes di skuad timnas Amerika di ajang kualifikasi Piala Dunia dan main lebih dulu di timnas Amerika, maka tertutup sudah peluang Indonesia, atau istilahnya batal sudah keinginan Indonesia menaturalisasi Martin Paes. Nah, menurut kalian ini apa ya? Amerika ini pinter atau licik sih? Mentang-mentang negara adidaya seenaknya aja ya bikin aturan green card. Pantesan aja ya pemain timnas Amerika itu gampang banget keluar masuk ke timnas Amerika tanpa proses naturalisasi. Uang cuma pakai kartu green card kok. Di sisi lain, Ragnar dan Tom Hai pun terancam batal membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Penyebabnya cuma satu, gara-gara Ketua DPR RI Puan Maharani lagi liburan cuy di Paris. Karena kalau proses ambil sumpah atau penandatanganan proses naturalisasi itu kan nggak bisa dilakukan tanpa adanya tanda tangan dari Ketua DPR. Lah kok bisa sih, bawahannya di DPR udah pada kerja, lah kok malah Ketua DPR-nya jelong-jelong alias jalan-jalan. Ini kalau sampai terjadi dan batal tanggal 12 ketiga pemain ini disumpah, ya kacau ini mah. Jadi benar kan apa yang dibilang Bu Karno? Musuh Indonesia itu bukan cuma negara luar, tapi warga Indonesia itu sendiri. Yang lucunya lagi, salah satu musuhnya itu adalah cucu Soekarno sendiri loh. Aduh. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Oke, ini banyak yang minta kami mengomentari foto ini ya, foto Israel FC, sebuah klub futsal asal Papua yang isinya salah satunya ada Titus Bonai dan Todd Ferry.
Ya kalau menurut kami, komentar kami ya, ini sih wajib dibubarkan sebab ini kan melanggar undang-undang. Sebab di Indonesia itu ada undang-undang, khususnya Undang-Undang Kemenlu nomor 3 tahun 2019 yang melarang siapapun di Indonesia mengibarkan bendera Israel, menyanyikan lagu Israel, dan juga menggunakan atribut apapun berbau Israel, dan hukumannya 5 tahun penjara loh. Kemudian ada juga Undang-Undang TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 yang melarang tiap warga negara Indonesia menggunakan sesuatu yang berbau dengan komunis. Lalu juga pasal 107 KUHP yang semuanya itu hukumannya 12 tahun penjara. Ya itu aja sih komentar kami, ya silakan, itu sih hak dari pihak yang berwenang. Dari Persebaya, Song Uiyong resmi kembali ke klub Lion City Sailor di Singapura. Lah katanya cedera, kok di Lion City bilangnya I'm okay, I'm fine, kincana, kincana, teng neng neng, ya gitu deh. Hey, I'm okay, I'm fine, kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ada apa ya dengan Song dengan manajemen Persebaya, padahal Song ini kan nggak banyak tingkah loh di Persebaya. Ya, justru yang kami khawatirkan itu Paulo Henrique loh. Usai kartu merah, Paul Munster ini kayaknya makin renggang nih sama Henrique. Dan ada kemungkinan musim depan fix nih Henrique ini akan dilepas nih. Dan Munster sendiri tetap menginginkan dua sosok buat lini depan Persebaya musim depan, yakni King Eze dan DDS. Lah emang bisa ya? Kan Bruno, Robson, dan juga Jan Victor udah diperpanjang, berarti tersisa Dusan dan Paulo Henrique. Sementara Song itu kan ASEAN. Apakah Henrique dan Dusan yang akan digantikan DDS dan Eze? Ya kita tunggu aja musim depan. Di sisi lain, Paul Munster pun mengomentari keputusan Komdis PSSI yang cuma memberikan hukuman 3 pertandingan dan denda 25 juta aja pada Hamisi. Menurut Munster itu sangat buruk dan tidak adil. Di negaranya alias di Irlandia, kejadian seperti itu harusnya hukuman double, selain hukuman dari federasi tapi juga hukuman dari pemerintah. Bisa dipenjara 3 tahun loh katanya. Saya terkejut ketika mendengar hasil ini. Sanksi Hamisi ini menggelikan. Jika seseorang melakukan ini di jalan, Anda seharusnya sudah menerima hukuman 3 tahun penjara, ujar Paul Munster. Di negara kami ini hukumannya double, dari federasi dan juga dari pemerintah. Ya bisa saja pemain tersebut langsung tamat karirnya, ujarnya lagi. Ya namanya juga liga dagelan, liga lawak, ya operator sama federasinya pun lawak. Yang gini mau bilang sepak bola Indonesia mau jadi nomor 1 di Asia, mimpi. Dari Madura United, terancam terdegradasinya Persikabo musim depan. Ternyata sudah membuat tim-tim lain mengincar para pemain Persikabo. Salah satunya adalah Madura United. Madura sendiri optimis nih bisa lolos ke 4 besar musim ini. Ya minimal menggusur salah satu di posisi 2-4. Yang tentu yang realistis adalah menggusur PSIS di posisi 4. Musim depan, Madura mungkin akan ditinggalkan sejumlah pemainnya seperti Koko Ari, Hugo Gomez, Fahrudin, dan lain-lain, termasuk Francisco Rivera yang kabarnya dibidik oleh Bali United dan Persis Solo. Madura pun langsung bergerak nih mengintai sejumlah pemain Persikabo seperti Dimas Drajat, Frankie Misa, Sahrul Lasinari, Andis Theo, dan Pedrino. Para pemain ini diproyeksikan untuk mengantisipasi andai para pemain Madura tadi jadi hengkang dari Madura United.